Ya, saudara, rangkaian persiapan pemilu 2024 terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan untuk melengkapi informasi Anda terkait dengan dampak proses persiapan pemilu 2024 terhadap ekonomi, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan pengamat ekonomi Bapak Dr. Andes E.C. Bambang Budiarto, MSI. Halo, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Tika, selamat sore Mas Aryo. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah bersedia untuk bergabung bersama dengan Jawa Timur hari ini terkait dengan tema kita, yakni efek atau pengaruh pemilu terhadap perekonomian masyarakat. Kita ingin tahu terlebih dahulu sebetulnya apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas pemilu ini terhadap perekonomian secara mikro maupun makro, Pak Bambang. Terima kasih Mas Aryo. Jadi sebelum sampai pada dampak tersebut ya, yang perlu kita tahu itu pergerakan duit dari pesta demokrasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sana untuk KPU sendiri tingkat pusat itu ada kurang lebih 70 triliun. Tapi multi years ya, 3 tahun. Kemudian kalau kita lihat per daerah, contohnya Jawa Timur saja ya, itu kan memerlukan 850 sekitar itu ya, 5 miliar. Surabaya kita tarik untuk yang lebih kecil, kota itu 120 miliar. Kenapa perlu saya tunjukkan untuk yang apa ini ya, yang provinsi dan kota atau kabupaten? Karena pada 2024 selain pilpres kan juga ada pilkada. Artinya itu kan 14 Februari ya, bersama dengan pemilu legislatif di semua tingkatan ya, tingkat pusat ataupun tingkat daerah, sementara pilkadanya di bulan Oktober. Nah, jadi kalau kita melihat besaran nominal yang dikucurkan itu kan sangat besar. Nah, artinya apa? Dari duit tersebut ini kalau bergerak itu akan menciptakan pergerakan-pergerakan lanjutan. Nah, seperti itu. Karena sesuai konsep dasarnya dalam tataran makroekonomi itu kan harus bergerak. Ada 3 variabel yang mesti bergerak cepat, Mas. Yang pertama itu adalah output ya, artinya barang ya, baik output ataupun input. Ini harus cepat perpindahannya. Kalau misalnya ada satu partai politik pesen atau satu calon pesen barang segera terkirim, maka setelahnya ini akan menimbulkan kegiatan-kegiatan yang berikutnya, kan gitu ya. Nah itu, yang pertama adalah barangnya. Kemudian yang kedua, yang harus bergerak cepat itu adalah duitnya, uangnya. Jadi kalau setelah tersampaikan barangnya, ya tentu harus segera dibayarkan, kan seperti itu. Kalau ada penundaan-penundaan, ini akan memunculkan penghambatan atau kendala dalam perjalanan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ke tahapan berikutnya. Satu lagi saya tambahkan, yang harus bergerak itu adalah orangnya. Jadi ada barangnya, kemudian uangnya, dan juga orangnya. Tapi tidak cukup dengan pergerakan saja. Kondisinya itu harus seimbang. Nah di sini nggak jauh beda misalnya kalau kita naik sepeda itu Mas Aryo kan harus bergerak itu ya, maka sepedanya jalan. Kalau tidak seimbang dia jatuh, berarti tidak berjalan pembangunan ekonomi. Nah dalam tahapan awal yang kita lihat seperti itu. Terus kalau misalnya kita lihat untuk 2024 ini semua akan jadi satu. Tentu saja sifatnya simultan, di semua lini akan memberikan dukungan untuk terciptanya pertumbuhan. Sederhananya demikian kira-kira Mas Aryo, Mbak Tika. Baik. Ada sekitar 850 miliar yang kemudian dikucurkan ke Jawa Timur untuk pemilu 2024 mendatang, dan kemudian juga di Surabaya sekitar 120 miliar. Kalau kita bicara soal sektor-sektor yang akhirnya tergerak, Pak Bambang, terkait dengan kucuran sekitar 850 miliar di Jatim dan juga 120 miliar di Surabaya. Ini sektor-sektor apa saja yang kemudian bisa terdampak dan kemudian bergeliat? Nah, jadi ini sebenarnya peluang, artinya tidak perlu menunggu proses yang terlalu jauh ya. Proses keberadaan uang untuk pergelaran pesta demokrasi ini bisa dilakukan untuk unit-unit kegiatan ekonomi di tingkat lokal atau katakanlah UMKM seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan. Cuman tidak boleh ada kejadian-kejadian seperti sebelumnya, penundaan pembayaran sampai pada tahapan berikutnya, nah seperti itu.
Nah, ketika terjadi unit-unit kegiatan ekonomi ini tumbuh gitu ya, maka tentu saja akan menimbulkan efek-efek yang berikutnya. Jadi tidak perlu harus menunggu adanya transaksi antar negara. Hebatnya pemilu itu bisa diatasi dengan sektor-sektor di tingkatan UMKM itu bisa dipenuhi. APK yang tadi disebutkan itu bisa dipenuhi oleh unit-unit kegiatan ekonomi di tingkat daerah. Itu, Mbak. Iya, lantas bagaimana kemudian masyarakat tadi sebagai pihak begitu yang mungkin bisa memanfaatkan peluang yang ada, ini bisa membaca peluang yang ada, Pak Bambang. Tidak hanya kemudian pihak-pihak dalam artian yang besar begitu ekonominya yang besar, tapi masyarakat di tingkatan UMKM di level bawah ini juga bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kembali kepada konsep awal, yaitu keterbukaan informasi dan networking yang ada. Karena kalau toh misalnya sudah ada ya, jadi besaran anggarannya ada, disiapkan, terus parpol-parpolnya siap, tapi informasinya ini tidak terbuka untuk semua unit kegiatan ekonomi tadi, misalnya hanya terkonsentrasi pada satu kelompok atau pada satu komunitas, maka ini tidak akan memberikan efek yang merata bagi yang lainnya, seperti itu. Padahal ini peluangnya sungguh sangat besar. Dana yang saya sebut tadi belum termasuk misalnya untuk hibah partai. Ya. Kan ada dana pemerintah itu untuk partai politik ya di tingkat pusat atau daerah. Ini juga besar juga dimanfaatkan. Dan saya percaya semuanya sekarang itu terkonsentrasi untuk kemenangan atau pemenangan dalam pemilihan ini, baik legislatif, pilpres ataupun pilkada. Sehingga semuanya ketika terkonsentrasi di situ, rasanya ini kalau menurut saya biaya yang akan dikeluarkan itu tidak terlalu dipikir oleh subjek yang sedang bertarung ini. Nah, ini sebenarnya momentum yang perlu diambil atau bisa dimanfaatkan. Baik, Pak Bambang tadi menyebutkan setidak-tidaknya ada alat peraga kampanye yang bisa menjadi peluang usaha, kemudian juga tentu saja logistik pemilu ya, yang semuanya sebetulnya bisa dioptimalkan oleh masyarakat jika terdapat informasi yang memadai, kemudian bisa diisi oleh masyarakat dan ikut mengembangkan ekonomi akhirnya masyarakat. Di luar itu, Pak Bambang, adakah juga inspirasi bagi masyarakat kita untuk bisa menangkap peluang ekonomi di momen-momen pemilu 2024 ini, selain APK dan juga logistik pemilu? Ya. Jadi yang tidak bisa dihindari adalah bagaimana teknologi ini berkembang dengan pesat. Nah itu. Jadi ketika tadi kita sebutin untuk unit-unit kegiatan ekonomi di tingkat lokal, tingkat daerah, maka pertarungan ini juga bisa terjadi di langit gitu ya, melalui teknologi digital dan sebagainya. Yang ini tentu saja tidak mudah untuk diikuti oleh unit kegiatan ekonomi daerah tadi. Nah ini yang artinya bisa dikreasi. Bagaimana dia melakukan simulasi kampanye atau melakukan kampanye itu melalui teknologi informasi, teknologi kekinian dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang ada itu, Pak. Ya, baik Pak Bambang, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh stabilitas politik, artinya kondisi politik yang stabil ini juga tentunya akan berdampak terhadap bagaimana kestabilan dari ekonomi itu sendiri. Tapi kita melihat bahwa dalam setiap gelaran pemilu tentu ada banyak dinamika yang terjadi. Kita mungkin tidak berandai-andai bahwa pemilu nanti akan terjadi gesekan yang besar sehingga dapat berpengaruh terhadap stabilitas politik, tapi kita mencoba untuk mengantisipasi begitu. Bagaimana jika nanti terjadi sebuah dinamika yang cukup besar, apakah ini juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi kita atau seperti apa Pak Bambang melihatnya? Dalam hemat saya, kalau melihat besarnya agenda kita ini, besarnya agenda ini, terus kemudian besarnya perputaran duit yang ada, maka kalau nanti misalnya terjadi saja artinya ketidakpuasan, kemudian gesekan antar kelompok, ini sepertinya masih dalam hemat saya masih gerakan ekonominya masih lebih cepat, lebih baik dibanding hanya untuk pergesekan ini. Dalam bahasa yang lebih gampang mungkin. Adanya pergesekan ini, ada gesekan ini tidak berpengaruh signifikan untuk menurunkan pertumbuhan. Tidak signifikan ya Pak ya, akhirnya pelaku-pelaku usaha juga tidak terlalu terdampak begitu ya, sehingga investasi akan terus berjalan. Namun demikian
kita bicara soal investasi kembali, Pak Bambang, dalam kondisi politik yang saat ini juga masih dalam proses begitu, pemilihan presiden masih dalam proses, baru akan dilangsungkan ketika 14 Februari mendatang. Apakah nanti ini juga akan berdampak pada tertundanya sejumlah investasi, terutama mungkin di tingkat nasional? Bahasanya mungkin bukan tertunda ya. Kalau misalnya kita boleh sebut, ada yang namanya autonomous investment ya. Jadi investasi ini yang tidak dipengaruhi pendapatan, tidak dipengaruhi tingkat bunga, tapi investasi ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Jadi misalnya dipengaruhi oleh faktor politik, keamanan, kenyamanan, nah seperti itu. Nah, ketika itu semua terjadi, mungkin kalau tadi disebut penundaan kan memerlukan kesepakatan dua belah pihak biasanya gitu ya. Nah, ketika akan diberlakukan, kalau misalnya kita harus cermat lihat investasinya di tingkat apa? Tingkat pusat, tingkat daerah, kota, kabupaten atau provinsi harus pas ini melihatnya. Kalau misalnya permasalahan tersebut ada di tingkat daerah, maka investasi yang lain masih tetap bisa jalan, saya pikir gitu. Baik, Mbak Tika. Baik Pak Bambang, kita mencoba untuk melihat outlook ekonomi nasional di tahun 2024 yang bersamaan dengan tahun politik atau pemilu begitu ya. Bagaimana Pak Bambang melihat outlook ekonomi kita nanti di tahun 2024 melihat pasca pandemi COVID-19? Ini kan kita bisa katakan kondisi ekonominya kita sebetulnya sempat mengalami penurunan, kemudian juga sempat tumbuh kembali dengan adanya kondisi geopolitik global juga. Kemudian di tahun 2024 nanti prediksinya seperti apa Pak Bambang melihat secara global? Boleh kita sebut mulai besok lusa itu kan sebenarnya sudah masa kampanye Mas Aryo ya. Ya. 28 November sampai 10 Februari kalau salah ya. Nah, artinya pada masa itu nanti akan muncul seperti yang lalu-lalu kelompok-kelompok gitu ya. Kelompok-kelompok yang ini semua kalau tidak disikapi secara dewasa tentu berbahaya bagi kita semua. Tapi dari sisi ekonomi, ini pertumbuhan ini akan terus melaju, Mas. Sebab apa? Sebab di sana itu ada uang yang berputar. Nah, seperti itu. Di setiap setiap gerakan, setiap tindakan itu kan ada nominal yang terjadi, yang berubah gitu ya. Nah, artinya ketika muncul banyak-banyak kelompok, banyak kepentingan, banyak perbedaan, otot-ototan gak karuan, tapi duit perputarannya ini terus berjalan, sehingga kondisi yang demikian berjalannya duit ini kan malah tidak setiap tahun ini pada musim tertentu ini. Tahun 2024 disebut tadi tahun politik, pergerakannya semakin ada, semakin beragam dan semakin banyak bentuknya. Tentu saja yang demikian ini akan membuat menjadi lebih baik dalam tanda petik makroekonomi pertumbuhannya kan seperti itu. Tapi bagi pihak terkait ya kepolisian dan sejenisnya ini harus mengantisipasi munculnya yang kita sebut tadi kelompok-kelompok yang memungkinkan terjadinya benturan-benturan kepentingan. Jadi di satu sisi probabilitas untuk terjadinya pertumbuhan itu gede, tapi di sisi lain akan dimungkinkan munculnya kelompok-kelompok yang perlu diwaspadai, perlu dihindari terjadinya gesekan benturan. Baik, kita sudah dapat poinnya dari diskusi kita sore hari ini. Tentu di tahun 2024 seperti prediksi Pak Bambang tadi, kita harapkan bisa meningkatkan atau menggeliatkan perekonomian nasional. Terima kasih banyak Pak Bambang sudah bersedia untuk bergabung bersama dengan Jawa Timur hari ini. Semoga yang kita harapkan di tahun 2024 pemilu bisa berjalan dengan damai dan ekonomi akan terus mengalami peningkatan. Terima kasih banyak Pak Bambang, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Mbak Tika, Mas Aryo, semuanya. Ya, saudara, beragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini.